Oke, selamat datang di YouTube channel saya, Jagat Bumi. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial secara bertahap ya dalam pembuatan peta. Sebelum kita masuk ke dalam layouting pembuatan petanya, kita harus mempersiapkan data-datanya dulu ya. Bisa dia berupa kontur, bisa berupa tata guna lahan, bisa berupa nanti ada jalan, sungai gitu ya, dan mungkin nanti itu yang ada gitu ya. Jadi nanti ada kantor kelurahan misalnya, nanti ada kantor sekolah, seperti itu nanti juga ada, kita bisa ambil datanya gitu. Salah satu website yang saya rekomendasikan adalah dari Badan Informasi Geospasial. Nah, ini adalah tentang tanah air. Ini websitenya Tanah Airku. Nah, kita bisa langsung saja masuk di sini ya. Jadi kita bisa ada beberapa opsi di sini. Jadi dia berupa peta KPI ya, formatnya jelas SHP di sini. Kalau dan nasional itu nanti berupa TIF karena dia bentuknya raster ya. Peta KSP ini satu pintu ya, jadi ini kayaknya masih dibangun, jadi belum siap untuk kita manfaatkan. Ini ada peta cetak format berupa JPEG ya, nanti ada peta ya, bisa berupa RPI gitu ya. Jadi kalau dulu ya saya waktu kuliah itu harus beli RPI itu, ada yang dia sudah digital tapi seringkali saya belinya itu berupa hard copy-nya gitu. Jadi beli di salah satu outletnya ya, atau agen-agennya biasa di universitas-universitas yang memang ada jurusan geografinya. Nah, sekarang bisa kita download berupa JPEG atau PDF. Ada juga peta RPI terdampak bencana, misalnya bencana-bencana yang baru-baru terjadi, Palu ya, di Donggala, lalu di NTB, itu data-datanya bisa ada di sini, dan data keterdampakannya juga ada di sini. Oke, sebelum kita masuk dulu ya, sebenarnya kalau misalnya kita belum punya bisa klik daftar di sini untuk mempersiapkan ya. Seperti biasa harus ada email ya, nanti mempersiapkan data diri, misalnya afiliasinya, nanti alamat, mungkin kode pos, seperti itu ya, standar lah. Nanti juga ada verifikasi dari emailnya. Oke, karena saya sudah punya akunnya, saya langsung saja masuk di sini ya. Setelah login di sini kita melanjutkan ke pengambilan atau akuisisi datanya gitu ya. Kita mulai dari peta RWI nya, klik download aja di sini, lalu dia berupa AOI atau per wilayah ya. Kalau AOI itu nanti dia berupa grid ya, jadi misalnya dia tidak batasnya itu bukan batas administratif tapi berupa grid. Nah, kita langsung saja yang per wilayah ya, untuk mempermudah itu per wilayah di sini. Oke, nah, ini sudah ada border-bordernya ya, jadi ini per kabupaten. Kita download saja yang Kendal. Nah, langsung klik saja di dalam border yang kalian tuju gitu ya. Klik di sini Kendal, kita pilih yang 25.000 skalanya karena memang adanya itu ya, di Jawa. Kita langsung aja
klik download di sini. Oke, kita kasih tanggapan seperti itu. Ya juga kalau misalnya ke daerah lain, misalnya di sini ada Pemalang seperti itu, langsung diklik saja. Nah, ini langsung ada Kabupaten Pemalang, ada keterangannya di sini. Kalau misalnya masih salah ya nanti bisa koreksi seperti itu. Ya, ini hampir ini seluruh ini ya. Kalau misalnya di Kalimantan ya mungkin agak ya masih 50.000 skalanya. Yang di Jawa itu sudah 25.000. Nah, ini Kendal, ini ada hasilnya ya, jadi ada administratifnya ya, ada batas atau batas kalau ini di download kabupaten berarti batas kecamatan ya, ada administratif batas desanya juga. Nah, ini karena di Kendal tadi itu kan berbatasan dengan laut, jadi ada border atau batas lautnya, agri kebun ya, agri ladang, sawah, ini merupakan tata guna lahannya, tanaman campur, lalu ada keterangan air jeram seperti airport kalau misalnya memang ada. Oke, ke bawah terus saja, langsung ke yang memang sering kita pakai saja ya. Ya banjir, ini mungkin apa namanya area yang biasa terdapat banjir, bendungan ya, biasa seperti itu. Ada danau ya, kalau misalnya memang di sana ada danau. Berarti semua jalan ya, jalan di sini sudah ada ya, jalan nanti juga ada bagi-bagi, ada klasifikasinya lagi, nanti ada jalan arteri, ada jalan lokal, ada jalan setapak itu, ada jembatan. Kalau ada rel kereta juga ada rel kereta ya. Ada kontur juga ya, jadi kita tahu ketinggiannya atau elevasinya, tahu curam tidaknya suatu wilayah, dilihat juga dari konturnya. Ini ada sungai ya berarti ya, rumah sakit, sarana ibadah ya, sungai juga ada. Nah, berarti nanti kita selanjutnya kita coba untuk menampilkan data-data ini ya. Kita copy dulu saja. Ini untuk peta RBI dalam bentuk SHP-nya ya. Jadi kita coba dulu ke yang lain. Jadi ada juga di sini Demnas ya. Kalau Demnas itu bentuknya adalah raster ya. Ada yang dia dem, ada yang batimetri ya. Demnas ini itu memiliki resolusinya itu Demnas 0,27 second ya, kira-kira berarti 8,1 atau 2 meter. Ini adalah gabungan dari IPSAR resolusinya 5 meter, Terasa X resolusinya 5 meter, dan Pulsar resolusinya adalah 11,25 meter. Ada juga batimetri ya, jadi untuk keperluan atau studi tentang kelautan ya, atau bawah laut gitu. Nah, ini kita bisa download di sini Demnasnya, lalu masukkan juga username dan passwordnya sama dengan username dan password tanah airku tadi itu.
Oke, setelah tadi login dengan akun yang sama dengan Tanah Airku, lalu kita bisa download di sini Demnasnya. Ya, masih berupa grid-grid seperti ini, sampai ke pulau-pulau kecil. Lihatnya ini Karimun, ini Bawean, seperti itu. Ya, coba kita Bawean saja ya. Demnasnya kita langsung klik saja. Demnasnya di sini langsung ada tombol unduhnya ya, karena dia bentuknya raster, jadi formatnya adalah .tif. Bawean itu Jawa Timur, 42 MB ya. Lumayan kalau memang efektif, memang besar ya. Ini ada batas batimetrinya begitu. Oke, bisa di sini ya, kita download saja dan langsung ada di sini keterangannya. Ini ada bedanya apa, ini ada V1.1, ada yang V1.5. Nah, kita yang 1.5 saja, mungkin ini yang terbaru ya. Nah, kurang lebih sama ya, kalau untuk besarannya tadi 44, ini 34,4. kalau batimetrinya itu resolusinya sepertinya lebih kecil, tidak baca. Kalau yang Demnas tadi kan 8 meter ya. Sebenarnya sudah ada beberapa website yang memberi kemudahan ya, atau menyediakan semua wilayah satu Indonesia gitu. Itu berupa DEM, tinggal kita download saja. Tapi saya tunjukkan ini adalah cara yang kalau kalian ambil fasilitas satu wilayah saja seperti itu. Itu contoh yang cetakan berupa JPEG ya. Ada RBI, LL kan itu lingkungan laut nasional, ada yang LPI lingkungan pantai Indonesia, kalau tidak salah itu ada ZEI juga, zona ekonomi apa kita sih lupa, sama data kebencanaan. Ini juga ada data RBI keterdampakan ya, seperti yang saya tadi bilang ya. Ini yang memang baru-baru terjadi ya, ada yang dari Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, banjir mungkin ya, Maluku Utara, Bali, ini erupsi gunung api, Nusa Tenggara Barat, gempa bumi ya, Sulawesi Tengah, Palu Donggala, ya, tsunami, gempa bumi dan gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Ada juga Banten, erupsi Krakatau dan tsunami ya, Sulawesi Selatan. Gitu. Ya, kalau misalnya kita bisa lihat di sini hasil downloadannya, karena dia berupa .tif, jadi memang harus pakai software yang bisa membukanya ya, agar lebih jelas lagi. Bisa pakai ArcGIS ya, QGIS, bisa juga pakai Global Mapper. Ini untuk yang Demnasnya itu tadi di Pulau Bawean. Ini untuk yang batimetrinya, ini di Kepulauan Riau ya. Ini gambarnya seperti ini saja ya. Kita harus mengolah itu di software tadi itu. Oke, mungkin itu untuk pengolahan hasil download ini ya, untuk pengolahan datanya agar bisa diproses atau dilewati menjadi suatu data. Nanti akan saya buat lagi video dan saya upload di YouTube channel saya. Terima kasih. Oke, terima kasih.
dan selamat mencoba di rumah.